HP ini seperti pisau, mic ini seperti pisau, wayang itu seperti pisau. Tinggal bagaimana dan siapa orang yang akan menggunakan alat tersebut. Kalau pisau itu digunakan untuk mengiris tangannya pasti akan berdarah. Tapi kalau pisau itu digunakan untuk mengiris daging pasti untuk bikin sate, dan itu nikmat kan gitu. Tergantung siapa yang ingin mengendalikan dan siapa yang ingin mengaplikasikan, ingin melakukan dan ingin menggunakan alat tersebut. Ingin mendapatkan informasi eksklusif seputar kegiatan dakwah, jadwal streaming, dan manfaat ilmu dari guru kita Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Mudhar. Mari bergabung di grup WhatsApp Ahbabul Mustafa. Segera hubungi admin kami. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Habib, saya orang Jawa nih, suka wayang ya Habib. Bagaimana tobat profesi sebagai dalang katanya Habib? Iya. Gini, sebetulnya sejarah wayang ini, kalau ini duduk Habib Shalih Al-Jufri akan mengerti betul tentang sejarah wayang ya. Tapi selayang pandang, saya juga pernah mendengar dari beberapa orang yang pernah menerangkan tentang masalah sejarah wayang. Jadi asal muasal wayang itu kan dari kata wayang itu kan orang sebetulnya. Jadi bentuk orang yang dibonekahkan, dijadikan semacam kayak bentuk patung begitu, karena dia bentuknya adalah semacam seperti orang. Ada wayang ini, ada wayang ini. Lalu kemudian oleh para wali songo, karena ini adalah media dakwah, lalu oleh para wali songo, wayang yang bentuknya adalah kata orang Jawa namanya tengul. Wayang tengul itu wayang golek. Itu digepengkan oleh para wali songo, sehingga kalau namanya bentuknya gepeng kan kemudian dia tidak bisa hidup. Nah, karena ini sebagai media dakwah, hingga akhirnya kemudian wayang itu dijadikan sebagai sarana untuk membawa orang ke dalam Islam. Seperti misalnya wayang itu ada 4 Punokawan, ada 4, ada Semar, ada Petro. Punokawan ini apa tuh? Punokawan, ini kalau kata orang Jawa ya. Punokawan ini semacam kayak istilahnya wayang. Ya, ada kawan-kawannya wayang. Kawan-kawan wayang dalam arti kata steeringnya, lakonnya wayang ini ada 4 yang sering banyak diketahui oleh masyarakat secara umum. Ada Semar, ada Petro, ada Bagong, ada Gareng. Itu pernah Habib Abu Bakar Muhdhar, Allah yarham ya, pamannya aminya Al-Habib Hasan ini. Semar itu fasyammir bitta'ah. Petro itu adalah apa? Fatrukil ma'asi. Ya, Bagong itu boh. Dan Gareng itu adalah nala qarina. Karena bahasa Arab ini kemudian di-Indonesiakan, dijawakan oleh Sunan Kalijogo kalau tidak salah, atau Sunan Giri, saya kurang tahu, dibahasakan dengan bahasa Jawa dengan bentuk fasyammir bitta'ah menjadi Semar. Artinya fasyammir bitta'ah artinya adalah sing-singkan lenganmu, kuatkan jiwa dan ragamu, semangatkan kau punya hati untuk berbuat taat. Syamir bitta'ah. Maka dibayangkan, dibentukkan bentuk wayang tadi itu seperti Semar, yang bentuknya adalah orangnya, ya, bentuk wayangnya adalah gendut. Perutnya, dan kemudian dia bungkuk. Nah, itu menandakan orang yang suka ruku, sujud, nahan lapar, suka puasa, dan sering menasihati orang. Fasyamir bitta'ah, dia nggak tanggung-tanggung kalau berbuat taat. Taatnya kepada Allah dan mengajak orang lain untuk berbuat taat. Fatrukil ma'asi, kemudian menjadi Petro. Nah, maka digambarkan wayang itu dengan bentuk hidungnya panjang. Fatrukil ma'asi, tinggalkanlah kemaksiatan, tunggang langgang. Tinggalkanlah kemaksiatan secara tunggang langgang. Maka gambarnya wayang tersebut apa? Hidungnya panjang, kan kakinya jangkung. Artinya setiap kali dia mencium bau kemaksiatan dia akan lari. Nah, fatrukil ma'asi dan lain sebagainya. Nala garina. Itu semua bentuk daripada wayang, ya. Punokawan lah. Wayang ini sebetulnya, dalang ini bagus, baik, selama itu untuk sarana dakwah. Adapun yang ada saat ini adalah yang dilakukan oleh mereka itu sampai meninggalkan kewajibannya dia, bahkan sampai kemudian menjadi sarana kemaksiatan yang ada di dalamnya. Seperti misalnya dengan cara mencaci orang, dengan cara yang tidak baik, atau dengan omongan-omongan yang kurang pantas, atau barangkali mungkin yang disebutkan di dalam sana adalah kebohongan-kebohongan atau hal-hal yang rusuh. Ya, belum lagi nanti kemudian yang melihat adalah campur laki perempuan. Nah, saya kira mungkin bentuk sarana ini harus dirubah, karena ini adalah bentuk yang sudah dibangun oleh para wali songo untuk sarana dakwah sebetulnya. Seperti sekaten, itu sarana dakwah. Sekaten itu diambil dari syahadatain.
Sekaten. Jadi sekaten gitu ya. Insyaallah. Gapura diambil dari kata ghafura. Jadi gapura. Alun-alun. Kenapa masjid jami itu selalu ada dekat di alun-alun? Karena orang ketika akan masuk ke Islam itu ke masjid pelan-pelan. Insyaallah. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam kau memeluk agama Islam. Artinya semua ada falsafahnya di dalam Islam ini. Saya kira mungkin untuk profesi seorang dalang untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, kalau dia dengan cara yang salah, dia tentunya dengan istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala, dan rubahlah bentuk sarana yang sudah dilakukan tadi itu menjadi sarana dakwah. Ajak orang untuk sholat tapi dengan cara gambar wayang. Bagaimana caranya orang nasihat? Caranya orang untuk sholat, untuk gemar ibadah kepada Allah, untuk tidak berjudi, ya, untuk tidak berbohong, bakti sama kedua orang tuanya. Saya kira mungkin hal-hal semacam ini dengan sarana dakwah lewat wayang insya Allah lebih menyentuh. Jadi tobatnya wayang dengan wayang, Bet. Jadi mungkin jadikan media maksiat, dijadikan media taat ibadah. Seperti kayak mic begini. Mic ini bisa jadi sarana kebaikan seperti saat ini. Sarana kebaikan untuk pengajian, sarana kebaikan untuk dakwah, sarana kebaikan untuk ta'lim seperti malam hari ini. Tapi juga mic ini sebagai sarana kemaksiatan untuk nyanyi, untuk dangdut, untuk mengumpat, untuk mencaci orang, untuk membunyi-bunyikan Islam dan lain sebagainya. Saya kira mungkin tergantung siapa sekarang ini yang ingin melakukan dan mengaplikasikan HP dan pisau. HP ini seperti pisau, mic ini seperti pisau, wayang itu seperti pisau. Tinggal bagaimana dan siapa orang yang akan menggunakan alat tersebut. Kalau pisau itu digunakan untuk mengiris tangannya pasti akan berdarah. Tapi kalau pisau itu digunakan untuk mengiris daging pasti untuk bikin sate, dan itu nikmat kan gitu. Tergantung siapa yang ingin mengendalikan dan siapa yang ingin mengaplikasikan, ingin melakukan dan ingin menggunakan alat tersebut. Saya kira itu alat wayang adalah merupakan salah satu media dakwah, tapi dengan cara yang benar. Lakukan khittah kembali. Ini sekarang ini kaum muslimin tidak di dalam khittah yang benar. Baik itu A atau B tidak di dalam khittah yang benar. Seperti acara pengantin sekarang ini. Tidak di dalam cara yang benar sekarang ini. Acara pengantin sakral, ya, satu hal yang sangat mulia sekali dan itu adalah suci. Tapi saat ini kemudian dinodai dengan cara duduk di kuade bersama, ada kemudian foto bersama, belum lagi yang memfoto itu adalah kaum laki-laki, yang difoto adalah kaum wanita yang juga kemudian didandani, dihias dengan cara yang cantik seperti itu. Itu kan hal-hal yang semacam ini dipertontonkan di depan khalayak ramai. Sarana yang kemudian untuk membangun mahligai rumah tangga yang baik dinodai dengan cara yang haram hingga akhirnya kemudian berantakan rumah tangganya. Ya, saya kira sama ya, media dakwah yang sebetulnya adalah untuk menggugah kaum muslimin agar supaya mereka kemudian tersentuh dengan Islam dengan cara yang baik. Orang-orang tua kita dulu seperti itu. Sarana dakwahnya adalah dengan cara nyanyi, seni. Ada cara seni ukir, seni kaligrafi, seni dakwah, seni tulis, ya, seni suara dan lain sebagainya. Banyak dengan cara dakwah, tidak hanya lewat podium atau lewat mimbar atau lewat ceramah-ceramah agama, tapi juga bisa dengan sarana qasidah, ya, dengan sarana apa itu namanya, tulis menulis di atas kitab, di atas kertas kanvas, atau dengan ukir-ukiran atau dengan foto. Banyaklah sarana dakwah. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan kepada kebaikan atau lisan perbuatan yang kita lakukan, tingkah laku kita itu lebih fasih daripada lisan maqal atau ucapan-ucapan yang kita lakukan atau kita ucapkan. Saya kira mungkin itu.